warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 146B Kabupaten Mojokerto akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya Pimpin Mujirahayu sebagai supervisor atau pengamat, ada Budian Pertiwi Santoso sebagai coach, dan ada Bu Reni sebagai coachee. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu Vivin. Bagaimana jenengan? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum memulai coaching, saya akan menyampaikan untuk penilaian dalam observasi saya. Acuannya adalah coach memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana persiapan panjenengan sebagai coach hari ini? Apakah sudah siap dengan tulisannya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot? Alhamdulillah, Bu Vivin. Tadi malam saya sudah menyiapkan praktek coaching kali ini. Saya menyiapkan sesuai dengan alur kita yang sudah kita pelajari di modul 2.3. Jadi insya Allah saya siap untuk melakukan coaching secara matang. Bagus sekali, luar biasa. Baik Ibu, silakan dimulai coachingnya dengan Bu Reni, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Apa Budian? Alhamdulillah saya luar biasa. Bu Reni bagaimana? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu, sebenarnya hari ini saya mau ikut apakah itu ada lomba? Alhamdulillah hari ini sedang istirahat Bu. Kemarin Bu Reni telepon saya ya, tapi jam segitu saya sudah tidur Bu Reni. Maaf ya Bu, mengganggu. Sebenarnya memang saya telepon kemarin Bu, saya ada sedikit ingin ngobrol sama Ibu. Kira-kira apa nih Bu Reni yang bisa saya bantu untuk Bu Reni? Iya Bu, begini. Sebenarnya saya menghadapi sebuah istilah permasalahan ya Bu ya. Di kelas saya itu belakangan ini kok saya ngerasa anak-anak itu sedikit pasif gitu loh Bu saat pembelajaran. Apalagi saya kan dapat tanggung jawab untuk mengisi pembelajaran itu di akhir jam-jam rawan itu Bu. Itu di jam terakhir Bu. Jadi kesannya anak-anak itu kurang antusias. Jadi saya bingung tuh apa yang saya lakukan. Oh begitu, berarti Bu Reni ini selalu ditempatkan di jam-jam rawan. Ketika anak-anak sudah ngantuk, sudah capek, sudah lelah gitu ya Bu ya. Namun ingin menciptakan suasana yang lebih aktif, membuat murid itu lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Nah sekarang nih, menurut Bu Reni, pembelajaran aktif itu pembelajaran yang bagaimana sih Bu? Pembelajaran aktif itu menurut saya Bu, di mana anak-anak itu antusias dalam menerima pembelajaran, kemudian aktif dalam diskusi, dalam tanya jawab seperti itu. Kemudian tidak ada yang ngantuk, apalagi sering izin keluar seperti itu. Jadi lebih anak itu suasananya lebih aktif, ramainya bukan ramai bercanda, tapi memang membahas pembelajaran yang disampaikan seperti itu. Jadi pembelajaran itu lebih terfokus gitu ya Bu ya. Kemudian anak juga lebih, wah apa sih kita belajar apa kayak gitu ya Bu ya. Kira-kira nih apa yang bisa Bu Reni lakukan untuk meningkatkan pembelajaran itu lebih aktif agar anak-anak itu bisa memahami materi, apalagi di jam-jam rawan loh Bu Reni. Itu Bu sebenarnya yang saya pikirkan dan ingin mencari solusinya dari Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih bingung Ibu. Kalau menurut pengamatan Bu Reni, dari angka 1 sampai 10, sekarang Bu Reni itu sedang berada di angka berapa? Berdasarkan kondisi sekarang ini, saya rasa pembelajaran saya ini berada di angka 5. Masih di angka 5 ya Bu ya. Betul sekali. Tapi Bu Reni ingin meningkatkannya ke angka berapa? Saya ini tidak muluk sih Bu, sebenarnya cuma ingin anak itu lebih antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga menurut saya lebih ditingkatkan minimal ke angka 7 lah Ibu, seperti itu. Ya. Kembali. Menurut Bu Reni nih, apa yang bisa Bu Reni lakukan supaya pembelajaran itu lebih aktif, anak-anak lebih tertarik kayak gitu? Apa itu? Coba kita pikirkan bersama-sama.
saya sih Bu, yang pertama itu mungkin dengan media video pembelajaran ya Bu ya. Mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang lucu tapi tetap sesuai materi. Hanya saja mungkin tokoh-tokohnya itu menggunakan tokoh-tokoh yang mereka sukai, mereka favoritis seperti tokoh sepak bola, Messi dan sebagainya, Ronaldo seperti itu Bu. Itu untuk laki-laki misalnya. Kalau untuk anak perempuan itu kan sekarang lagi booming K-pop ya Bu ya, musik K-pop. Nah, jadi Kim Jong-un seperti itu mau inginnya saya masukkan ke dalam video itu supaya lebih antusias anak-anak. Wah itu videonya, wah itu idola saya seperti itu. Jadi sambil materinya tetap berjalan, mereka antusias seperti itu. Keren sekali Bu Reni, keren. Nah, setelah kita bahas ya Bu ya, apa yang bisa Bu Reni lakukan, kira-kira nih kendala yang akan Bu Reni hadapi saat melaksanakan apa yang ingin Bu Reni lakukan tersebut? Menurut saya mungkin saya akan menemukan video pembelajaran walaupun tetap sesuai materi gitu. Yang pertama itu dalam pembelajaran di mana anak-anak itu kadang tidak punya HP. Tidak punya HP, jadi kalaupun menggunakan HP harus kan dengan izin orang tua. Walaupun di SMP Bu, kita anak SMP masih juga ada yang belum diizinkan sama orang tua. Jadi kendala saya itu di sana. Ini makanya mungkin saya akan membuat video yang seperti itu, kita pampang di slide di layar ya, supaya anak-anak walaupun tidak punya film tetap bisa menyaksikan video pembelajaran. Bagus sekali Bu Reni. Kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Bu Reni dalam menerapkan strategi ini? Ini Bu, yang pertama pastinya kepala sekolah, karena saya harus minta izin dulu untuk misalnya kalau memang memerlukan HP Bu ya, itu saya harus izin dengan pimpinan anak bisa diperbolehkan membawa HP. Kemudian sama rekan sejawat seperti penanggung jawab di lab Bapak TIK untuk mengizinkan kami menggunakan lab TIK-nya untuk dalam pembelajaran tersebut. Jadi istilahnya kalau tidak bisa pakai HP, kita bisa pakai lab itu tadi ya Bu ya, supaya istilahnya pembelajaran kita yang menarik itu bisa tersampaikan apapun yang akan kita lakukan, gitu ya Bu ya. Kira-kira nih kapan Bu Reni akan melaksanakan itu? Sebisa mungkin Bu ya, saya akan memulainya sekitar 2 hari lagi untuk menyiapkan video pembelajaran tersebut. Kemudian menyiapkan bahan-bahan materinya seperti tokoh-tokoh mereka yang saya harus pelajari dulu apa yang disukai gitu ya Bu ya. Siapa saja yang dibutuhkan, siapa yang lagi viral gitu. Sehingga saya bisa memasukkan dalam materi yang akan saya ajarkan seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Reni. Saya tunggu kabarnya. Dengan implementasikan di sekolah, kabarnya hasilnya jangan lupa ya Bu, ingat saya bagaimana hasilnya. Siap Ibu, saya akan menceritakan setelah pasca kita pembelajaran perkembangannya bagaimana. Terima kasih Ibu atas waktunya sama sudah berkenan menerima curhatan saya atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Reni, kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar, Reni juga belajar. Semoga kucing kita kali ini membuahkan hasil untuk Bu Reni. Sampai jumpa ya Bu Reni. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian dan Bu Reni sudah coaching sudah dengan alutsista. Menurut Bu Dian, apa yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan? Dari kucing saya tadi, saya dan Bu Reni sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Reni, yaitu apa tadi? Kayak siswa kurang aktif gitu ya Bu ya. Apalagi Bu Reni itu mengajar di jam-jam terakhir gitu. Jadi anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, solusi dari Bu Reni tadi yaitu memberikan video yang menarik, media yang menarik dalam pembelajaran tersebut agar anak-anak itu nggak ngantuk dalam pembelajaran seperti itu. Luar biasa Bu. Kalau dalam penilaian dengan nilai 1 sampai 4, maka saya akan beri nilai panjenengan nilai 4. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pipi. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Mojokerto angkatan 10 kelas 146B akan melakukan praktek coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya Dian Pertiwi Santoso sebagai supervisor, Bu Vivi Mujirahayu sebagai coach, dan Bu Reni sebagai coach. Baik, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam, Dian. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya luar biasa. Bu Vivi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Bu Vivi, sebelum memulai coaching kita kali ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya. Acuan saya adalah yang pertama, coach memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Bagaimana persiapan Vivin sebagai coach hari ini? Apakah sudah siap dengan presensinya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot? Baik, Ibu. Pada praktik coaching ini saya sudah menyiapkan sudah dengan algoritma. Jadi saya harus menjadi ada visionnya, mendengar aktif juga harus baik, dan saya siap mengajukan pertanyaan. Siap sudah matang ya Bu ya? Alhamdulillah. Mari silahkan dimulai. Briefing untuk coachingnya dengan Bu Reni. Siap. Terima kasih. Selamat siang, Bu Reni. Selamat siang Bu Vivin. Seperti kabaripun? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Terima kasih sudah bertanya. Bu Vivin sendiri? Alhamdulillah sehat, tapi maaf masih batuk ini ya. Oke, sama-sama. Ya, Bu Reni tuh, Ben. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Oke Bu, hari ini saya mau minta bantuan Ibu. Kebetulan karena saya tanya kemarin Ibu ada longgar waktunya hari ini, maka saya memberanikan diri untuk datang ke sini. Sebenarnya saya ingin bercerita Bu, mengutarakan masalah saya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Ibu di bidang pengelolaan kelas. Bagus sih. Apa tujuan panjenengan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan Bu di kelas saya. Menyenangkan ya. Oke. Apa yang sudah panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran Ibu selama saya pembelajaran. Namun saya rasa masih belum efektif Bu, belum terlaksana dengan baik seperti itu. Apakah ada kendala atau tantangan yang membuat panjenengan merasa kesulitan begitu? Iya, ada kendala yang memang saya hadapi Bu. Salah satunya itu siswa saya ada yang kurang fokus dalam menerima materi pembelajaran. Ada ya, Bu ya? Kelas berapa, Bu? Di kelas 5 ini Ibu, begitu. Kira-kira apa yang panjenengan butuhkan untuk melakukan solusinya itu seperti apa, gitu, tujuannya seperti apa? Yang saya butuhkan sebenarnya sebuah strategi gitu, strategi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, lebih kondusif, supaya anak-anak lebih fokus dalam materi pembelajaran. Mari kita bahas strategi apa yang akan panjenengan gunakan nanti. Iya, begini Bu, menurut saya strategi yang akan kita gunakan ya sebenarnya saya sudah ada Bu. Yang pertama, ini saya bercerita dulu Bu ya. Boleh. Tentang masalah saya sebenarnya. Jadi nanti kita bisa mencari akar solusinya. Gini Bu, dari kelas 4 itu kebetulan ya, ini kan materi tahun ajaran baru di kelas 5. Siswa saya ini di kelas 4, dulu saya yang menjadi wali kelasnya. Kemudian di kelas 5 ini saya mengikuti mereka. Nah, dari kelas 4 itu Ibu, selama saya memberikan materi atau mengajar salah satu, dia memang tidak pernah bisa fokus dalam menerima pelajaran. Entah itu dia bosan, atau mungkin materi saya yang terlalu membosankan, atau memang
saya kurang bervariatif dalam menggunakan metode atau strategi pembelajaran. Betul. Seperti itu, nggih. Panjenengan menginginkan mereka lebih fokus ya Bu ya. Nggih. Kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Saya ingin pembelajaran yang lebih aktif, menggunakan metode-metode terbaru, pembelajaran yang lebih aktif, yang lebih berpusat pada siswa dan lebih fokusnya pada siswa itu, sehingga mengajak mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran. Kira-kira ada lagi yang ingin Anda lakukan? Mungkin saya juga akan menggunakan metode supaya anak-anak tidak bosan, Ibu. Jadi seperti apa Bu? Nah, begini, mungkin strategi pembelajaran yang inovatif. Contohnya diskusi kelompok, diskusi kecil yang memberikan pemantik, soal-soal pemantik yang lebih membuat mereka diskusinya lebih aktif, saling tanya jawab, terus kemudian sehingga si anak yang tidak fokus ini tuh bisa ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga materi yang saya berikan itu pun masuk dalam dimengerti oleh dia. Bagus sekali idenya. Kira-kira kapan panjenengan bisa melaksanakan tindakan tersebut Bu? Insya Allah secepatnya itu, tapi sebelumnya itu saya harus mencari ide-ide atau informasi-informasi tentang metode pembelajaran yang aktif, yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Mungkin saya akan mengikuti dari PMM, dari rekan sejawat, kemudian dari diklat dan webinar-webinar seperti itu. Bagus sekali. Semoga bisa terwujud ya Bu ya. Nggih. Saya tunggu kabarnya di depan. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan hasil sukses. Nggih, terima kasih atas waktunya Ibu dan mau mendengarkan curhatan hati saya. Sama-sama. Nggih. Dan alhamdulillah saya sekarang senang sekali Bu, saya tercerahkan oleh diskusi kita hari ini. Sama-sama Bu, kita sebetulnya saling belajar kok. Nggih. Ya, saling membantu gitu ya. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Pipin sudah melakukan coaching hari ini sesuai dengan alur tirta, nggih. Menurut Bu Pipin, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, dari praktek coaching tadi, di sini Bu Rani sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Misalkan Bu Rani sudah menemukan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang inovatif dan menarik tentunya. Dan itu semua bisa membuat siswa yang aktif dalam pembelajaran. Bu. Jadi tadi memang solusinya untuk menemukan bagaimana metodenya gitu, nggih. Betul. Baik, dari rangkaian coaching kali ini saya bisa mengamati bahwa Bu Vivin bisa menjadi coach yang baik karena bisa menggiring opini Bu Reni untuk mencari solusi dari permasalahannya Bu Reni sendiri. Luar biasa sekali Bu Vivin. Kalau dalam rubrik ada 1 sampai 4, saya akan beri Bu Vivin nilai yang 4. Terima kasih. Sama-sama Bu Vivin. Semoga coaching ini berguna untuk kita ya Bu Vivin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam